Di situ pertama yang ditanamkan adalah ketuhanan yang maha. Artinya apa Pak Bu? Kita hidup di dunia ini wajib hati sampean itu mengahadkan Allah, mengesahkan Allah. Sebab dengan begitulah Anda soyo suwe akan dibimbing Allah sendiri dan untuk bertemu Allah. Wa anibu maksudnya kita untuk diperintahkan kembali kepada Allah. Asbabun nuzulnya ayat ini apa? Sebab apa Allah memerintahkan kita itu, ruhaniah kita itu kok lekas kembali untuk bertemu Allah sebelum kemati? Apa sebab? Jawabannya ada satu. Karena ruhaniah kita sebagai manusia itu telah tinggalkan iman selain Allah. Contoh nggih. Contoh, ning ngajeng kula niki ombenan kawathah. Dhisik waktu kula ning Lumajang tak entekno mulya anyang-anyangen. Wis iki ndak. Di depan saya ada teh. Ketika saya minum, mohon maaf permisi, mohon izin. Mohon izin ya. Rasa teh opo rasa degan? Kok iso soal ngaran rasa teh? Ayo, padahal sing ngombe ku lho. Masalah jenengan sering ngrungokno nate ngombe teh. Iso jawab wonten mriku. Tatkala di dalam hati saya tanya, teh iku makhluk apa kholik? Makhluk ya? Sekali lagi Bapak Ibu, teh iku makhluk apa Allah? Makhluk ya? Oke. Kalau kita berpegang teguh pedoman Quran, selain Allah itu sifatnya la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya untuk mengeluarkan rasa teh, rasa seger, tidak bisa. Wala quwata, dan juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Tetapi manakala di situ bisa mengeluarkan rasa teh semata-mata illa bil pun. Sepakat? Sepakat ya? Oke, shallu ala Nabi Muhammad. Kalau toh sepakat bahwasanya makhluk itu enggak punya daya upaya apapun dan datangnya daya itu dari Allah, manakala saya yakin rasa itu datangnya dari teh, manis datangnya dari gula, maka iman saya cidra. Tahu cidra? Iman saya bermasalah. Padahal la ilaha illallah. Mengapa dalam hati kita masih merasa selain Allah itu yang bisa mendatangkan manfaat, ya darra, bisa mendatangkan bahaya? Karena iman kita masih ada di syariat. Paham? Wis, ayo digerabak dewi-dewi. Siapapun kita, apapun status kita, tatkala kita belum mengenal sifat hakikate Allah, sifat wajib Allah, maka sampai kapanpun dalam hati kita masih ada syirik yang disebut syirik khafi. Inilah yang ditakutkan, yang dikhawatirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Apa?
tiap hari, tiap saat kita itu dijungkel-jungkel nih nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak lali nang Allah, artinya lali kalau datangnya rasa manis, rasa seger itu dari Allah. Hati kita lalai. Akhirnya kita menuduh dan meyakini datangnya rasa manis dari gula, datangnya rasa setengah pahit itu dari teh. Paham? Itu karena kita belum mengenal sifat wajibnya Allah dengan sempurna. Oleh sebab itu, matur suwun terhadap para masyayikh thariqah dimanapun dan apapun. Para mursyid thariqah matur suwun panjenengan didik lan ngenalke umat Islam khususnya yang masih di golongan golongan syariah, lekas dia akan memahami sifat-sifat wajib Allah. Terus pertanyaan ini harus saya jawab. Gus, apakah saya masuk thariqah itu harus umur 40, 60, 50? Jangan tunggu masalah umur, sebab umur gak melok umur kita gak ikut memiliki, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Buka di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah dawuh mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Sing sapa wonge meripat atine sewuta menyang Allah alias belum makrifat, dia sudah kedatangkan satu kematian, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila. Naudzubillahi min. Sebab Gusti Allah iku aweh meripat loro, siji jasmani juga rohani. Jasmani kita dikasih Allah meripat, mata ini ainul basyariyah untuk melihat makhluk-makhluk di depan sampean kali kula. Tapi Gusti Allah ya uga bisa dan memberikan mata hati ainul basirah, matane ruh ini hanya untuk memandang pada Allah. Nyun sewu, oleh karena meripati ati sampean kali kula niki terhijabi oleh sesuatu, maka jadinya mata ini menjadi mata yang buta. Akhirnya ketika jenengan kali kula sholat, walaupun syarat rukunnya sholat sah, jenengan kali kula waktu sholat gak bisa memandang Allah. Betul? Kalau tidak bisa memandang Allah, berarti sholatnya tidak bertemu Gusti. Paham ya? Pertanyaan saya, sampai kapan itu terjadi? Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 238, khafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku ketemu Allah. Wajib, bukan sunnah, wajib. Selama ini yang kita dengarkan wajib ngelakoni, lah ngeten nggih. Tapi gak disampaikan wajib makrifat bertemu Allah. Ilmu tentang masuk di dalam wilayah inilah terkesan ditutup-tutupi. Oleh sebab itu mohon maaf, izinkanlah kami dari jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur mengenalkan dan memberikan cara bagaimana Anda itu
bisa lekas bertemu Allah sebelum kematian. Wis. He wong syariat munggah ning thariqah kuwi. He wong thariqah munggah ning hakikat. He wong hakikat munggah ning makrifat. Itu harga mati. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, ihsankanlah imanmu. Loh, ngoten lho. Masuklah kau di dalam agama Islam kafah dengan sempurnane Islam iku kalau sudah di tingkatan makrifat. Wis. Gampang Pak Bu, mboten wangel. Oleh angel iku sebab jenengan orang ngerti ngelmune titik. Sampeyan takok Bapak Abri nyekel bedil gampang apa angel? Gampang kanggo beliaunya karena sudah dilatih. Coba jenengan yang nggak pernah dilatih, ilmunya gak dituduhkan, ilmunya tidak diajarkan, saged ta sampean bedil? Mboten saged. Berarti kuncinya adalah latihan. Ngoten nggih? Siji latihan ilmunya, dua latihan prakteknya, telu istiqomah. Sampean kenal sniper nih, apa sniper? Sniper ya, sniper. Titis nih. Jangan dianggap awalnya itu enggak soro deh. Latihan Pak Bu. Pagi, siang, sore latihan. Latihan. Kalau enggak latihan enggak mungkin menghasilkan hasil yang baik, enggak mungkin. Berarti kuncinya adalah latihan. Sesungguhnya panjenengan itu sholat iku latihan ketemu Allah. Berhubung ilmune ora dituduhke bagaimana cara untuk bertemu Allah, akhirnya jenengan nyun sewu cara wong bedil meleset, nggak bisa tembus makrifat Allah. Wis tak takoki sekali lagi, pengen sholat sampai khusyuk badan, pengen waktu sholat ketemu Allah badan. Sebab khusyuk itu tidak bisa dipisahkan dengan bertemu Allah. Tapi sampean siap gendeng? Halo? Siap enggak? Wis apik endi pilih gendeng ambek bojone wong, ambek gendeng ambek Allah. Luwih apik endi? Lah iya ta. Luwih becik gendeng nang Gusti Allah. Nek pancen ngunung, buka surat Ali Imran ayat 31. Imran 31. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih Allah. Atau ayat ini saya artikan, jikalau kau ingin waktu sholat bertemu Allah, atau kalau kau ingin waktu sholat iku khusyuk, fattabi'uni, kata Rasul. Dawe Allah cuman disampaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikengen dawuh. Ikuto aku, kata Rasul. Mengikuti yang bagaimana ya Rasul? Mohon maaf, sempurnakanlah Islammu. Jangan hanya duduk di syariah. Naiklah ke thariqah. Kemudian naiklah ke hakikat, naiklah ke makrifat. Inilah yang kumaksud dalam hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini Pak, jikalau kau panjenengan sedaya ruhnya ingin betul-betul
bertemu Allah di kala waktu sholat, mohon maaf, belajar ilmu sing kanggo, belajarlah ilmu yang untuk mendidik ruhaniyah sampean kali kula bertemu Gusti. Inilah tahapan kita di dalam Al-Quran cara bertauhid. Di dalam tauhid la ilaha illallah akan melahirkan namanya zikir jahri. Di dalam thariqah akan melahirkan zikir sirri. Ada yang mengatakan ismudat, ada yang mengatakan khafi. Intinya zikir yang diucapkan di dalam hati. Tahun 76 dulu itu Abah kalau mewajibkan saya zikir siri itu 1 hari 1 malam itu 20.000. Entah sekarang berapa. Mursyid sekarang kalau memberikan muridnya, pengikutnya, jamaahnya berapa puluh ribu. Bapak Ibu, zikir jahri dan siri itu masih apa? Masih memanggil nama Allah. Inilah proses kita. Proses kita di situ. Tatkala kita mendawamkan atau mengistiqomahkan zikir tersebut, maka ruhaniyah akan dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah. Makomnya makom kasyaf, di situ ada 3, alam malakut, jabarut, lahut. Semua ini masih makhluk. Saya katakan, semua ini kita masih bertemu makhluk. Allah mendatangkan cahayanya terhadapnya. Dan cahaya itu juga masih makhluk. Perlulah kita akan masuk di dalam zikir yang ketiga adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Lah tauhid ini di dalam surah Al-Anbiya ayat berapa itu? 78 apa 87? Mengeluarkan zikir sirul asror. Ini zikir di mana ada 3 pintu di situ nanti. Ada su'aul basyiroh. Apa su'aul basyiroh? Di dalam hati sampean, masuk di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Allah akan mendatangkan cahaya makrifat terhadap hamba yang digendaki di dalam hatinya untuk mengusir syirik-syirik tadi. Termasuk gula masih punya iman selain Allah. Contoh gula mendatangkan rasa manis. Teh mendatangkan rasa pahit. Hatiku masih ada di situ. Inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Baqarah 208 tadi. Udkhulu fisilmi kafah. Sempurnakan Islammu sampai ke makrifat. Imanmu itu sampai ke ihsan. Kan tahapannya gini tuh Pak. Islam, iman, ihsan. Iman yang sudah benar, yang tidak ada campuran-campuran selain Allah, Rasulullah mengatakan disebut ihsan, mahwa al-ihsan. Apa maksudnya ihsan? Ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril ketika saat Rasulullah dengan para sahabat ngeten iki. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang di hadapan Rasulullah dan para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tanya tentang ihsan. Ya Muhammad,
Mahuwa al-ihsan. Ihsan itu apa? Dijawab oleh Rasulullah bahwasanya anta budallaha ka'annaka taro. Ketika kau sholat, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Seakan-akan. Artinya apa, Pak? Ketika jenengan sudah mendekirkan sirul asror, ya, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta, iki dzikir sing bila sautin wa kalamin wa lafdin, dzikir yang sudah tidak bersuara, dzikir yang sudah tidak menyebut nama Allah, berkalam tidak, tapi dzikir itu adalah imanul haq. Apa? Su'aul basiroh pertama adalah rasa. Rasa itu apa? Iman. Iman yang benar. Artinya ya apa? Gini. Ketika jenengan iki sholat, mohon maaf, ati sampan itu harus ada satu rasa, satu iman bahwasanya yang menggerakkan Anda itu semata-mata adalah Allah. Jangan kita merasa kuat sendiri. Hati Anda harus ada rasa, harus ada iman bahwasanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ikut di dalam dan di luar Anda, yang disebut laisa kamislihi syai'un. Di dalam diri Anda itulah yang menjadikan Anda bisa berdiri, ruku, sujud, duduk. Artinya hati panjenengan sibukno merasa kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, itulah yang menjadikan dirimu bisa bergerak. Paham? Tadi kan sudah sepakat kalau makhluk itu la haula wala quwata, bisanya berdiri illa bil, bisanya ruku illa bil. Tolong hatimu sibukkanlah merasakan adanya Allah yang sementara belum bisa bertemu. Cuman pertama harus yakin, harus merasakan kalau gerak kita itu yang menggerakkan Gusti. Jelas? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikirlah kau bisa hatimu tenang. Hatimu itu akan damai. Zikir itu apa toh Pak Bu? Pun. Zikir iku bahasa Quran, bahasa Arab sing artine eling. Ingat. Iku zikir. Ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ingat, ke bahasa Jawa eling. Iku secara lugot, secara istilah zikir adalah kesadaran penuh hati sampean bahwasanya semua makhluk yang bergerak ini yang menggerakkan adalah Allah. Idza sa'alaka ibadi, he Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, fa inni qoribun, jawablah aku iki dekat. Allah iku idek Bu, gak waduh ndukur langit ora. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, dimanapun kau berada, di depanmu ada wajah. Tapi opo kok gak ero. Lah ngoten nggih. Kita sholat, oke. Di depan kita ada tembok, ya kelihatan tembok. Menghadap ke bawah, melihat sajadah, ya kelihatan saja. Mengapa seperti itu?
Padahal antara dirimu dan tembok atau sajadah itu ada Allah. Mengapa kita tidak tahu? Jawabannya cuma satu, karena mata hati kita itu masih tertutup oleh sesuatu. Mengapa tertutup? Karena ilmu yang untuk membedah, merobohkan dinding penutup ini tadi belum panjenengan dapatkan, lalu belum Anda tindakan. Itu persoalannya. Makanya saya hadir, akan saya urai, urusan jenengan mau atau tidak menerima bukan urusan saya. Inni balagum minkum, saya hanya menyampaikan saja. Urusan diterima atau tidak, saya tidak boleh menyalahkan. Lebih-lebih yang tidak mau menerima, tidak boleh saya salahkan. Karena ajaran ini, mohon maaf, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Pertama, jenengan ini harus mengenal zikir yang kumaksud itu. Hati ingat, sadar bahwasanya semua apapun itu terjadi karena yang menterjadikan adalah Allah. Wis, zikir niki mawon. Sing kudu yang harus panjenengan asah terus. Di samping zikir jaharnya, di samping zikir sirinya, sertakan juga sirul asrar, supaya jenengan kali kulo ini estu bisa mengenal Allah, baik dari nama, dari sifat dan sampak terhadap zatnya. Kalau nanti sudah ke zatnya, Anda akan mengenal af'alnya. Ini Bapak Ibu yang harus panjenengan ugemi, yang harus panjenengan pentingkan ketika saat kita di dunia itu juga mementingkan kebutuhan dunia. Lakukanlah hal seperti ini di sela-sela Anda meraih dan mencari kebutuhan dunia. Paham nggih? Bon. Terus ketika saat jenengan manakala hati ini sudah sibuk terus berzikir pada Allah, inilah nanti akan Allah tanamkan rasa mahabbah, rasa gila, rasa gendeng Anda kepada Allah. Bukan gendeng sing ngomel-ngomel di jalan, bukan. Hati sampean akan terbentuk sebuah karakter cinta hanya pada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Otomatis sampai mendapatkan pengajaran hal ini lebih ke dalam, jenengan harus cari guru akhirat. Anda harus cari pembimbing, Anda harus cari guru akhirat. Yang guru akhirat ini hanya mengajarkan dan mendidik ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya untuk membawa dinut tauhid, untuk membawa hidayah wa dinit tauhid, dan agama yang bertauhid. Agama yang bertauhid itu adalah agama yang mengesahkan pada Allah. Makanya mengapa undang-undang Indonesia, mohon maaf, saya termasuk penentang pertama manakala Indonesia itu diubah menjadi negara yang lain yang tidak berpancasila. Sungguh di situ pertama yang ditanamkan adalah ketuhanan yang maha. Artinya apa Pak Bu? Kita hidup di dunia ini wajib hati sampean itu mengahadkan Allah, mengesahkan Allah.
Sebab dengan begitulah Anda soyo suwi akan dibimbing Allah sendiri. Dan untuk bertemu Allah, ingat, syarat untuk bertemu Allah cuman ada dua. Buka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat yang terakhir. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, berarti umat Islam adalah Allah. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyahmu itu harus berzikir nafi isbat. Ruhaniyahmu, hatimu harus tinggalkan iman selain Gusti Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa tinggalkan iman selain Allah. Contohnya tadi loh. Tadi awalnya saya beriman, datangnya manis itu datang dari gul. Sekarang tidak. Harus hatiku imannya dari Allah. Lah, di manakah Allah itu? Di manakah Allah itu? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala apapun, termasuk gula. Tanpa Allah di situ, tanpa hidup di situ, maka gula tidak bisa nyapa-nyapa. Contoh jenengan, tanpa Allah dalam diri jenengan yang dinisbatkan ar-ruh, bisa sampai di sini? Halo, bisa sampai dengan sendiri tanpa penggerakan Allah sampai bisa kumpul di sini? Nggak bisa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci hidup ya Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti jenengan oleh bisa berangkat dari rumah sampai majelis taklim ini semata-mata diperjalankan Allah. Tapi opo omang kok gak eling? Sing nglakokno awak dhewe iku Gusti, krana sampeyan kali kula belum mengenal zikir hakikat sirul asrar iki. Ada terus ya Pak, tidak hanya su'aul basyirah. Su'aul basyirah itu rasa iman yang benar. Nanti ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Cukup malam hari ini saya akan membedah tentang dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah. Di dalam hikam, kitab hikam dibuka ada. Lebih tajam lagi buka di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ada. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah, yaitu tali Allah. Dzikir sirul asrar itu tali Allah. Antara ruh dengan Allah itu talinya. Manakala tali ini terputus dan diputus oleh hawa nafsu, maka sampai kapanpun kita tidak akan sadar kalau sing sugih iku Gusti, sing kuat iku Gusti, sing ngalim iku Gusti, sing wujud iku Gusti. Nggak akan pernah sadar kita. Gara-gara taline ruh nang Allah iku keputus oleh nafsu. Lah sekarang tak sambung maneh lewat tak kenal no dzikir tersebut. Ini harus sampai iku sampai ke sini Pak Bu. Karena muaranya kita ke makrifat, apapun thariqah kita ada di sini. Saya itu berthariqah Pak Bu mulai tahun 76. Qadriyah wa Nasabandiyah, mohon maaf. Seluruh thariqah niku sampun kula lebeti semuanya. Biar napa? Nggih ngapunten istilah bahasa proses, sanad kula niku cek kathah. Dalan kula niku cek kuatah. Sir liwat dalan dinang Gusti Allah monggo.
Cuman mohon maaf sekali lagi, berpuluh tahun saya berzikir siri, berpuluh tahun saya berzikir sirul asror, napa jenenge zikir khafi. Di situ tidak bisa membedah alam musyahadah, alam persaksian pertemuan terhadap Allah. Tetapi ketika saat Allah mengenalkan zikir sirul asrar, itulah jawabannya. Mohon maaf, itulah jawabannya. Makanya tadi saya katakan, saudaraku yang ada di thariqah, tolong naiklah ke hakikat. Yang sudah di hakikat, zikir hakikat, naiklah ke zikir makrifat. Inilah yang muncul dari la ilaha illa ana. Di sini nanti ada zikir yang disebut fana'u dzikri. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Itulah Rasulullah mengajarkan tentang kalimat tauhid la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anda akan bisa menyembah kepada Allah dengan benar manakala Anda itu akan bertemu Allah. Sebab nyembah sing bener itu adalah sing nyembah kudu eruh kepethuk sapa sing disembah. Laksana seperti ini, Mang. Saya dari Mojokerto, syariat saya apa? Mobil, bawa mobil. Thariqah saya apa? Jalan, lewat jalan manapun bisa. Hakikat saya apa? Tujuan. Tujuan saya untuk bersilaturahim di sini, bertemu Anda. Lah, ketika tujuan hakikat saya tadi naik syariah dan thariqah, tak nyata deh hakikat. Nyata di sini iki namanya makrifat. Wis, syariat sampean apa? Syariat itu ngilmu sebagai tumpaan. Ngilmune sholat itu bagaimana? Syarat rukunnya sah sholat bagaimana? Secara jasmani Anda harus paham. Kalau itu sudah paham, thariqahnya mana? Sholat Mbah Dimyati nek tak takoi, Mbah jenengan iki thariqahe apa Mbah? Salat. Thariqahe apa Mbah? Ngaji. Nah, terserah. Semuanya sah-sah saja. Dengan catatan harus membawa hakikat. Apa tujuan jenengan salat? Menyembah Allah toh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku. Umat Islam, fa'buduh, maka sembahlah padanya. Hada utawi iki iku nyembah hanya pada Allah. Ikulah siratum mustaqim, jalan sing jejeg. Lah maksudnya nyembah, fa'buduh maksudnya ayat iku sing mana? Wong nyembah iku dikatakan bener apabila sing nyembah ketemu sing disembah. Berarti gelem gak gelem, mau tidak mau, kita umat Islam wajib Islamnya itu sampai ke ihsan. Wajib jenengan kali kula niki sampai ke makrifat. Wis. Salat iku thariqah. Ilmune salat iku syariah. Wis hakikate apa? Tujuan. Tujuane salat iku piye? Lah iki kudu dingelmoni. Tujuan iku kudu dingelmoni. Saya kesini tujuannya kesini harus dingelmoni. Apa ilmune? Harus tahu jalan menuju ke sini. Mana jalan menuju pada Allah? Cuman satu. Mohon maaf, ilmune jenengan kudu nafi isbat. Ninggalno perkara-perkara iman selain Gusti, sekalipun iku mau iman terhadap gula tadi wajib. Inilah yang dimaksud dalam surah Luqman ayat 31. Ya bunayya la tusyrik
billahi syai' inna syirka la zulmun azim. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, iki pesene Lukman termasuk kita. Ojo pisan-pisan kuwi nyekutokake Gusti. Babakan nyekutokake. Ono sing nyekutokake, ada yang menyekutukan dengan syirik sing paling lembut. Apa syirik khafi niki wau? Saya beriman datangnya manis itu hak dari gula. Ini mestinya iman saya dalam hati, walaupun secara lesan mengatakan dari gula, tapi dalam hati iman saya harus mengatakan betul-betul dari Allah. Bisanya sampean atine beriman bahwasanya manis datangnya itu dari Allah, hanya satu muaranya. Anda harus ada zikir sirul asror, dirasa, diimani. Sesungguhnya semua makhluk itu tidak punya daya upaya apapun. Datangnya itu semata-mata illa bil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dari diri kita iku semata-mata datangnya dari Gusti. Wis ati sampean sing gelek sadar. Ibu jenengan kan nek bakdo subuh kan mesti masak gitu. Kira-kira nek blonjone kurang gremeng mboten? Apa maneh lombok larang? Mesti gremeng nggih? Ojo. Ulek-ulek. Berhubung sampean biasa sak wulan diwenehi blonjo pake 2 juta. Loh. Iki kok gur sak wulan dikasih 100.000. Ngulek-ngulek lho Pak ambek gremeng. Ngene kongkon masak enak iki apa? Nyo, tak tukokno uyah kabeh leken. Ojo Bu. Jenengan ngulek niki lho nek gak digerakno Allah iso ngulek dhewe ta. Mboten saged. Iku kalau hati kita sadar. Berarti ketika saat kita ngulek terus iku manglali Allah, berarti kita wong sing gak sadar. Nggih mboten. Ngunek dilokno wong gak sadar ngamuk. Allahu Akbar. Iya ya, mang wedhuse kekno 3,5 juta ya. Kulakku 3 juta, kulakku 2 juta 900. Aku ben badi 100 tak kekno 3 juta. Gak dinyang, getun aku rek. Mangkekno 3 juta 5. Lah lapo koyo ngono iku? Karena talinya ruh pada Allah iku terputus. Nyun sewu Pak Bu. Kita sebelum balik ini adalah ruhaniyah kita fitrah. Maksudnya fitrah belum kecampuran, belum terkontaminasi dengan urusan kesenangan dunia. Seperti anak kecil belum balik, gak mikir apa meneh sing dimaem mboten mikir. Anak kecil bangun tidur mboten mikir sing tak maem apa, yang saya makan itu apa, nggak mikir, sebab sing mikir wong tua. Sama nek ruhaniyah sampean iku betul-betul di zona fitrah, mohon maaf mboten mikir apa besok yang kita makan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah apa yang besok akan didatangkan Allah. Karena apa? Inna auliya Allah, karena hatinya menjadi kekasih Allah. Mudah cara menjadi kekasih Allah, hanya satu, ikuto aku, kata Rasulullah.
Fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul? Ojo mung duduk ning syariat saja. Sampaikanlah, sempurnakanlah Islammu sampai makrifat. Mudah sekali. Tadi sudah saya bocorkan bagaimana cara Anda untuk membedah alam musyahadah hanya dengan dzikir sirul asrar. Urusan sampean sertakan dzikir sir, dzikir jahar, monggo. Lihat situasi. Dzikir sirul asrar iku mboten ngucap, diem, tapi merasakan, mengimani bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, yaitu alladzi asra bi abdihi. Itulah zat hidup yang maha suci yang ada di dalam dan di luar dirimu. Sebab karena dilimputi Allah subhanahu wa ta'ala itulah sehingga Anda bisa berucap, bisa melihat, bisa mendengar, napas bisa keluar dan masuk. Berarti kita semuanya setiap detik dilayani Gusti. Iku nek sadar. Wong gak sadar iku macem-macem alasan, macem-macem. Yang jelas ketika ruhaniyah kita akil balik, mulai nafsu itu datang dalam jagate ati, memutus talinya ruh terhadap Allah, akhirnya kita selalu lalai. Allah katakan di dalam surat Al-Asr, Allah katakan demi masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian yang amat besar. Apa kerugiannya? Karena lalai dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged diteruske? Ojo sampak duweni iman tekoni ongkep iku gano angin. Ojo duweni iman tekone ongkep iku sebab gak no angin. Boleh kita kipas-kipas tapi gak boleh kita beriman hilangi ongkep iku teko sebab angin iku isih makhluk. Betul? Sing ngelimputi angin hanyalah Gusti. Oleh sebab itu imankanlah hatimu hanya pada Allah. Setuju nggih? Oke, tak terus nggih. Ketika saat sampan iku sudah mengenal dan mempraktekkan dzikir sirul asrar di tahapan pertama, yaitu su'aul basyirah, yang tidak dibaca su'aul basyirah, tidak dibaca la ilaha illa anta, tidak, tapi hanya dirasa dan diimani bahwasanya semua itu mohon maaf semata-mata karena Allah, maka Anda nanti ruhaniyahmu akan dibimbing Allah sendiri untuk menghadap dan bertemu Allah. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji apa? Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Kita Pak, mohon maaf, mulai sejak akil balik, waktu sholat nggak ada keinginan bertemu Allah, nggak ada. Keinginan kita melakukan sholat hanya satu, karena pahala, karena surga. Ini keinginan kita bertemu itu. Padahal surga dan pahala itu ya termasuk ciptaane Gusti. Berarti klebu makhluk. Paham? Lah sekarang diubah. Tanamkanlah keinginan di dalam hatimu untuk bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati ingin bertemu Allah, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas waktu sholat tidak ada, manakala dalam hati jenengan belum mendawamkan dzikir ini. Mboten enten.
Akhirnya apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Pasti di dalam hati kita dipenuhi oleh bisikan-bisikan nafsu, yang nafsu membisik terhadap hati kita untuk mencintai kesenangan dunia. Otomatis wis. Ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila itu kau biarkan, maka penyakit itu tidak lekas sembuh, malah bertambah penyakit. Penyakitnya hati, yaitu tadi. Untuk menggeser, mengobati penyakit ini hanya dengan satu. Istiqomahkanlah zikirmu. Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, bertakwalah pada Tuhanmu. Maksudnya berzikir. Lah, beliau Rasulullah sampai yang meneruskan estafet Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di posisi apapun, baik berdiri, baik ketika jongkok, baik ketika duduk, baik ketika berbaring, beliau hatinya selalu berzikir dateng Gusti. Zikir iku eling, eling iku sadar yen sak temene kabeh iki sing agawe mung Gusti. Kita makhluk iku minangka wayang. Umpama wayang, Gusti Allah umpama diumpamakno dal, wayang isoke obah sebab sing ngobahno. Lah gitu. Tasawufe Raden Said Sunan Kalijaga itu lewat seperti itu dulu oleh bertablek nggo wayang dalang. Gak kroso kita itu makhluk seperti wayang kulit seperti itu. Lah inilah jenengan akan bisa menetapkan sifat wajib kita sebagai makhluk yang menjadi sifat kebalikan dari sifat wajib Allah. Hanya dengan cara jenengan berzikir. Sing kula maksud zikir di sini, ingat eling yen iki agawene Gusti Allah, bukan agawene kita sebagai makhluk. Makhluk iku minangka digawe dijadikan Allah sebagai nure ning dunya iki untuk mengetokkan, menyatakan datnya Allah. Makanya dikatakan, aku kepingin dikenal dene hambaku, tak duduhno wujudku lewat nurullah. Lah nurullah iku wujudin dunya saisine. Lah iki bagi sinten, bagi siapa yang bisa memahami ini, itulah mereka yang sudah memahami zikir sirul asrar, yang keluar dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu sudah dekat, jadi dalam hatimu sudah merasa dirimu dengan Allah itu sudah dekat, tapi masih ada jarak. Lah ben gak ono jarak, biar ahad, maka larilah teruskan zikirmu, nanti akan dikenalkan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illa ana. Dengan begitulah nanti kalau sudah ana, udah nggak ada jarak. Itulah yang disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut orang makrifat, orang yang sudah kefanaan orangnya. Bingung mboten? Wong sing kelangan wonge, artine wonge mang merasa bisa berdiri sendiri, bisa rokok dewe, bisa sujud dewe, bisa duduk dewe, lan sak pituruti. Sekarang sudah kelangan, berarti di dalam hati sampean hanyalah Allah. Itulah af'alullah. Semua apapun yang terjadi pada diri jenengan, la yarawna li anfusihim syai'an. Iman yang tertanam di situ tidak datangnya dari diri kita, yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Bahkan itu semuanya datangnya dari Gusti. Wis iki berarti wis makrifat. Gampang nggih?